Saya hari ini hadir di Universitas Muslim Indonesia dan menyaksikan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah dan juga penandatanganan MOU antara UMI dan Komisi Daerah Ekonomi Keuangan Syariah, dan juga dalam rangka saya menyampaikan berbagai hal terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Barangkali itu ya. Ada pertanyaan, silakan. Pak Wapres, saya Deska dari Antara. Ada dua hal, Pak. Tadi dalam sambutan Bapak menyebutkan 2023 itu akan ada kemungkinan resesi. Dan kemarin juga Komisi 1 DPR sudah mengesahkan Kasal Marskal Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Bagaimana harapan Bapak untuk Pak Yudo ini sebagai Panglima TNI pada tahun 2003, tahun politik sekaligus juga kemungkinan adanya resesi? Dan yang kedua, Pak, kemarin juga mantan Menteri ATR Pak Ferry Mursyid Barslan berpulang meninggal dunia. Apakah Bapak ada sharing atau kedekatan khusus dengan beliau selama beliau hidup? Boleh di-sharingkan, Pak? Terima kasih. Ya, yang pertama saya tahu beliau terakhir sebagai Kasal dan sebagai sebelumnya juga Panglima gabungan wilayah Panggob, ya, apa namanya itu Panggob di wilayah Barat. Dan oleh karena itu saya yakin bahwa beliau bisa artinya bisa menanggulangi hal-hal yang mungkin terjadi di tahun politik, ya, karena beliau punya pengalaman dan juga termasuk senior, dan memang sesuai dengan giliran setelah sebelumnya dari Panglima dari Angkatan Darat, kemudian juga Angkatan Darat. Nah, saya kira sekarang memang sudah saatnya giliran dari Angkatan Laut, itu sudah sesuai. Saya kira itu, dan saya yakin dari apa yang saya ketahui beliau mampu mengatasi berbagai masalah. Mursyid Barslan saya tahu, kenal beliau. Sudah lama saya tahu, bahkan dengan keluarganya saya tahu. Karena itu saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas berpulang beliau, dan saya harap semoga terutama istrinya dan anak-anaknya bisa menerima dengan ikhlas musibah itu, dan semoga Mursyid Barslan sesuai dengan amal perbuatannya, diterima amal perbuatannya, dan diampuni, dia maafkan segala kesalahannya. Barangkali itu ucapan saya. Pak Wapres, satu lagi nih Pak Wapres, soal gelombang PHK Emir, Pak, Media Indonesia, ya. Masalah gelombang PHK, kemarin beberapa waktu lalu Menteri PMK tuh bilang kalau tahun depan tuh ada kemungkinan terjadi PHK di industri sekitar 2 juta pekerja. Nah, yang saya mau tanyakan tuh gimana antisipasi pemerintah menghadapi ancaman gelombang PHK ini, apalagi kan PHK terkait dengan kemiskinan, Pak, ya, dan juga mungkin juga program stunting juga. Nah, itu gimana Pak Wapres atau pemerintah menyikapi hal ini, Pak? Ya, yang pertama itu kita memang pemerintah meningkatkan padat karya, ya, dari berbagai proyek-proyek kita, dan kemudian juga dana desa itu juga sekian persen, 40%-nya juga dalam rangka padat karya di bawah, sekaligus juga mengantisipasi ketahanan pangan itu disalurkan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan ekstrim. Selain itu juga pemerintah belanja lokal
ya belanja lokal dan kemudian juga akses lahan, kemudian kita mendorong pertumbuhan ekonomi yang banyak menyedot seperti UMKM, melakukan berbagai pelatihan untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha lokal dan berbagai pelatihan-pelatihan yang lain yang diadakan. Saya kira itu. Ya. Yang baru-baru ini Pak ada penolakan usaha dari Amerika untuk pembahasan terkait LGBT di Indonesia. Ada penolakan dari MUI Pak. Yang apa tadi? LGBT Pak, dan pernyataan dubes sudah menyatakan tidak akan berkunjung. Jadi ada NU, MUI dan ormas-ormas lain menolak kedatangan utusan LGBT dari Amerika ke Indonesia. Ya, saya Sudah selesai karena ya, saya kira sudah selesai ya. tidak jadi berkunjung mereka. Tidak jadi berkunjung ya. Dalam politik 2024 mungkin diimbaukan untuk menghindari politik identitas. Iya, saya kira sudah sejak lama bahwa pertama kita menghindari politik identitas. Yang kedua, perbedaan politik, perbedaan pilpres itu tidak membelah bangsa ini. Ya, kita bertoleransi lah. Saya sering mengatakan kalau berbeda partai, lakum partai hukum, walana partai guna, manda partai, kita tetap saudara sebagai bangsa. Kalau berbeda capres, lakum capres hukum, walana capres sunnah. Jangan sampai karena berbeda capres kemudian bermusuhan. Nah, saya kira ini sebenarnya seharusnya kita sudah punya pengalaman. Jadi tidak perlu ada konflik dan tidak perlu menggunakan identitas sebagai untuk kampanye kita. Saya sering contohkan kita dulu perbedaan Lebaran, puasa itu dulu memang ada terjadi konflik, ya permusuhan di bawah. Tapi sekarang sudah tidak ada masalah, yang siapa yang puasa berbeda. Dan saya kira di politik juga begitu, mestinya kita sudah berkali-kali pemilu, seharusnya sudah tidak ada lagi, masing-masing matang, artinya sudah matang. Barangkali itu yang saya